Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Megido, sorry today. I hope Bu Rianti berharap ya kalian itu selalu dalam keadaan semangat dan juga dalam keadaan sehat ya. Before we start our lesson, let's say basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Let's cekidot, langsung aja ya. Kita akan belajar terkait kisi-kisi IPS. Nah, kita langsung lanjut aja ya. Kita harus tahu nih pulau besar yang ada di Indonesia. Yang pertama tuh ada apa? Yang pertama ada Papua, kedua Kalimantan ya, ketiga Sumatera, keempat Sulawesi dan Jawa. Jadi kalian harus benar-benar paham ya. Yang paling ujung itu Sumatera, yang bentuknya kayak ayam Kalimantan, yang bentuknya kayak huruf K itu Sulawesi, ini Papua dan ini adalah Jawa. Ibu langsung next ya. Nah, ini selalu Ibu ulang-ulang, letak geografis Indonesia yaitu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan juga terletak di antara dua samudera, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Itu kalian harus benar-benar paham ya. Next. Nah, kan juga harus paham nih letak astronomis. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi, Ibu ulangi ya, kalau misal ada pertanyaan, sebutkan letak geografis Indonesia. Ada dua ya. Yang pertama, letak geografis itu di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan juga terletak di antara dua samudera, Samudra Hindia dan Pasifik. Kalau ditanya letak astronomis ya, ini letak astronomisnya 6 derajat LU. Kalau nggak pakai derajat, Ibu salahkan ya. Sampai 11 derajat LS dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Seperti itu ya. Harus dihafalkan, wajib fardu ain. Oke. Next step. Nah, ini adalah kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Flora itu adalah tumbuhan, kalau fauna itu adalah hewan. Kita point out-nya kita kelompokkan dengan pulau-pulau yang besar ya yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Sumatera, ada gunungnya ini, sungainya ini. Kalian pahami aja. Kalau di Sumatera itu banyak hutan hujan dan hutan gambut. Gitu aja ya. Kalau di Jawa banyak hutan hujan juga, tapi ada juga rumput kering. Di Kalimantan, sebagian besar wilayahnya ditutupi dengan hutan hujan. Cuma sebagian besar doang ya. Selanjutnya, kalau di Sulawesi ini banyak hutan, hujannya, dan juga hutan bakau. Kalau di NTT dan Bali didominasi oleh padang rumput yang kering, dan untuk Maluku dan Papua ditutupi oleh hutan hujan dan hutan bakau. Seperti itu ya. Kalian tuh memang harus benar-benar paham, oke? Next. Nah, ini adalah suku-suku yang ada di Indonesia. Kalian harus paham suku Batak dari mana? Apa dari Sumatera atau dari Jawa? Suku Minang, suku Jawa, ya kan? Suku Gayo, suku Baduy, suku Ambon, suku Melayu, suku Bugis, suku Asmat. Nah, Bu Rianti sudah mengelompokkan dalam ini. Contohnya di Aceh itu ada suku Alas. Di Sumut ada suku Batak ya. Ingat Sumatera Utara itu Batak. Di Sumbar, Sumatera Barat ada si Minangkabau yang terkenal ya, si Padang. Riau ada si Talang Mamak. Jambi ada suku Melayu seperti itu. Nah, jadi kan bisa tahu kan nih suku Melayu itu di mana? Di Jambi. Kalau suku Gayo di mana? Coba ada nggak di sini suku Gayo? Jadi kalian bisa melihat dari sini aja. Terus kalian coba melihat dari slide ini ada suku apa aja seperti itu ya. Nah, ini Bugis nih dari Sulawesi Tenggara. Kita lihat Bugis. Nah, Bugis dari Sulawesi Tenggara.
Suku Minang dari mana? Dari Padang atau Sumatera Barat. Suku Baduy dari mana? Coba lihat, suku Baduy. Suku Baduy dari Banten. Seperti itu ya. Jadi kalian harus benar-benar pahami dari gambar yang sebelumnya itu sukunya masuk ke mana aja. Seperti itu. Ini adalah daftarnya kalian supaya nyari. Next. Nah, ini adalah sebuah apa ya, sebuah peristiwa yang ada di daerah setempat seperti itu. Budaya ya, bukan peristiwa tapi budaya yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Contohnya ini ada Kasodo. Kasodo ini adalah uh, sebuah acara yang dilaksanakan di dalam Gunung Bromo ya. Dan ini ditujukan untuk diharapkan tidak ada bencana seperti itu. Semoga yang ada di area sini selama setahun itu selamat seperti itu. Jadi mereka melakukan acara-acara ritual di bawah Gunung Bromo, di kaki Gunung Bromo. Selanjutnya juga ada Ngaben. Ngaben ini adalah peristiwa dibakarnya mayat-mayat seperti itu. Kalau di Bali, mayat itu tidak dikubur, tapi dibakar terlebih dahulu seperti ini. Nah, nanti abunya akan disemayamkan di laut seperti itu. Atau bisa juga disimpan di rumahnya. Jadi setengahnya ditaruh di laut, dilemparkan, dan setengahnya lagi disisakan ditaruh di dalam rumahnya seperti itu. Next ya. Nah, ini adalah jenis kegiatan ekonomi. Kalian harus paham nih, kalau pertanian berarti bercocok tanam, hasilin pertanian. Kalau perkebunan, nanam kopi, teh, kelapa sawit. Kalau peternakan, pembudidayaan hewan ternak. Di sini Ibu jelaskan lagi, tegaskan lagi. Misalnya ada gambar hewan sapi, itu bisa dimanfaatkan apa? Jangan cuma susunya aja. Jangan cuma dagingnya aja, kalian lupa ya dengan kulitnya seperti itu ya. Selanjutnya kehutanan, meningkatkan hasil hutan dengan menanam tumbuhan kayu. Perindustrian ini mengolah bahan mentah jadi barang jadi. Kalau jasa melayani masyarakat seperti itu. Next. Nah, ini adalah usaha di bidang pariwisata. Ada penyewaan tempat penginapan, penjualan cenderamata, jasa transportasi wisata, dan penjualan makanan, minuman di tempat wisata. Jadi, kalian kalau misalnya usaha di bidang pariwisata yaitu menangkap ikan, tidak diperbolehkan ya, seperti itu. Atau mengeksploitasi ikan dengan mengebom dengan menggunakan pukat harimau. Pukat harimau itu pakai bom seperti itu, nanti ikan-ikannya pada muncul di permukaan karena sudah mati seperti itu. Hal itu tidak diperbolehkan ya nak ya. Jadi ingat, kalau misalnya usaha di bidang pariwisata, oh bisa nih nyewain tempat penginapan atau homestay. Oh, bisa juga nih memberikan jasa transportasi. Oh, bisa juga nih pakai cindera mata kita bikin mutiara-mutiara kita jual. Seperti itu. Makanya kalau kalian misalnya pergi ke suatu daerah, misalnya ke Pulau Tidung, itu banyak banget tuh tempat-tempat rumahnya dia itu dijadikan tempat penginapan oleh warga sekitar. Terus mereka menangkap kuda laut, terus dikeringkan, dan dijadikan sebagai cenderamata seperti itu ya. Next, jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Nah, ini Ibu tegaskan lagi, untuk usaha perorangan yaitu pengusaha hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Toko, bengkel, warung, pedagang cilung kalau kata kalian ya, pedagang bilung, pedagang crepes seperti itu. Kalau si firma ini didirikan oleh sedikitnya 2 orang dan kerugian ditanggung oleh bersama. Kalau CV atau persekutuan komanditer, anggota aktif berperan menjalankan roda usahanya, sedangkan anggota pasifnya bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Jadi gini, kalau CV ada sekelompok anggota aktif dan sekelompok anggota pasif. Kalau sekelompok anggota pasif kayak gini, jualan motor, biayanya berapa? Misalnya 20 juta nih, saya kasih dari
Anggota pasif nanti anggota aktif yang menjalankan, seperti itu. Jadi kalau, dari sini kalian bisa memutuskan ya, mana usaha perorangan dan mana usaha kelompok. Ini usaha kelompok lebih dari satu orang, dan ini hanya usaha perorangan, seperti itu. Next, ada juga PT. PT ini modalnya dihimpun dari beberapa orang, berarti ini kelompok. BUMN apalagi ya kan, modal usahanya ditanggung oleh negara, berarti banyak nih. Koperasi juga usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, jadi mereka memberikan keuntungan kepada anggota koperasinya, seperti itu. Semua anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Jadi simpanan ini nanti akan diputar buat modalnya. Contohnya nih, sekolah kita punya koperasi kan. Nah, guru-gurunya yang menjadi anggota koperasinya. Kita ngasih tabungan, tabungannya itu diputar sama si koperasinya. Tapi tabungannya masih kesimpan gitu. Itu uang kita, tapi dipinjam dulu sama koperasi buat diputar, buat beli makanan, jajanan, begitu. Nanti keuntungannya kita bisa meminjam uang, seperti itu. Tanpa ada bunga ya. Next, ada pengaruh kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini ada produksi, distribusi, dan konsumsi ya. Yang dimana kalian bisa tahu kalau produksi itu menghasilkan sebuah barang, distribusi itu penyaluran, dan konsumsi yaitu kita membeli ya, kita membeli. Ketiganya dilakukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Jadi kita melakukan kegiatan ekonomi itu ya karena buat masyarakat sejahtera dan kita memang butuh, seperti itu, Nak. Jadi, kalau misalnya ditanya kegiatan ekonomi itu apa? Kegiatan ekonomi adalah aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan itu apa? Misalnya membeli barang, menggunakan jasanya, pokoknya kebutuhan sehari-hari deh, pokoknya gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, untuk apa? Supaya masyarakatnya sejahtera. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat, sehingga dapat hidup layak. Jadi tujuannya itu supaya masyarakat itu bisa hidup layak dan bisa mampu mengembangkan dirinya sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Adanya ketidakmerataan pendapatan serta kecepatan pertumbuhan ekonomi yang berbeda sangat memengaruhi perbedaan tingkat kesejahteraan antara masyarakat di kota dan di desa, seperti itu. Nah, ini ada skemanya ya. Pertama nih dia menghasilkan teh, terus diproduksi dulu nih. Diolah, diolah, diolah supaya menjadi apa? Makanan yang langsung praktis ya, dengan dicelup bisa langsung. Kalau kayak gini kan kita ribet banget nih, banyak prosesnya. Selanjutnya distribusi disalurkan. Ingat nih, orang yang melakukan distribusi adalah distributor. Disalurkan, kita dekonsumsi, seperti itu. Kita juga bisa bermimpi ya, Nak, ya. Suatu saat mungkin kita bisa menjadi produsen, seperti itu. Produsen itu kan biasanya bos-bos besar ya, yang menghasilkan sebuah barang atau jasa, kita, aminkan, seperti itu. Akhirnya selesai. Jika ada sesuatu hal yang ingin tanyakan, boleh tanya ke Bu Rianti ya. Jangan sungkan. I think it's enough for today. Semangat, Nak, selalu ingat pesan Ibu, prestasi itu utama, tapi kejujuran itu yang penting ya. Prestasi itu penting, tapi kejujuran itu utama. Seperti itu. Oke. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.